Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29 Tengah di Mabuk Cinta. Raja kemudian tersadar. Dia menoleh ke belakang. Ternyata di belakang ada ayahnya. Papa, Raja bingung harus berbuat apa. Dia tertangkap basah menyukai Elisa. Benar kamu sangat mencintai Elisa? Sejak kapan? Tanya Boy lagi. Papa, aku. Jawab dengan jujur. Perintah Boy. Sejak kecil, Pa, maafkan aku. Raja menunduk. Raja, Papa tidak masalah kamu menyukai Elisa. Tapi Mama dan kakakmu? Kemarahan mamamu pada perceraian kakakmu masih belum reda. Mama menyalahkan didikan orang tua Realita hingga Realita hamil anak Denny duluan. Elisa adiknya Realita, Mama pasti menentang perasaanmu. Nasihat Boy. Pa, aku ngerti, makanya aku tidak pernah bilang pada kalian. Asal Papa tahu, hatiku tersiksa. Aku pikir ini hanya cinta monyet seperti yang dialami anak remaja. Tapi sampai sekarang aku masih menyimpan perasaan yang sama pada Elisa. Raja, tunggulah sampai kakakmu punya anak. Papa yakin, setelah dia punya anak dari Sultan, tidak ada halangan lagi untukmu mendekati Elisa. Asalkan kakakmu sudah bahagia, Mama pasti memaafkan mereka. Boy tidak tega melihat anaknya yang dia kira bahagia ternyata tidak bahagia. Pa, aku tidak yakin mereka bisa punya anak. Apa Papa dan Mama tidak tahu kalau Kak Ratu menikahi Sultan? Hanya agar tidak diburu jodoh lagi. Sebagai sekretaris, Sultan tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginan Kak Ratu. Awalnya Papa dan Mama berpikir hal yang sama. Tapi melihat mereka tadi malam, sudah ada binar cinta yang muncul di antara mereka. Papa pernah merasakannya, waktu Mama dan Papa mulai tertarik satu sama lain. Raja, kakakmu cepat atau lambat pasti mencintai Sultan, begitu juga sebaliknya. Jadi tunggu saja, Papa yakin. Sangat yakin, setelah itu baru kamu kembali mendekati Elisa pelan-pelan. Maaf Raja, bukan Papa tega padamu. Kakakmu sudah banyak menderita, kamu tidak keberatan kan? Belum tentu Elisa juga mencintaiku, Pa. Kita lihat saja nanti. Jawab Raja sedih. Kamu yakin berlian ada di Jakarta? Tanya Witama mengkonfirmasi pada pengawalnya. Pengawal pribadinya ditugaskan olehnya secara pribadi untuk mencari tahu semua tentang Sultan dan berlian di luar sana. Seperti yang Tuan lihat, ini video Nyonya Berlian disambut oleh Tuan Muda Sultan dan calon istrinya. Jawab Erik, pengawal pribadi Witama yang tubuhnya gempal dan bermuka seram. Anakku segera menikah, tapi dia tidak mengundangku. Sebenci itukah dia padaku? Padahal aku sudah menyesali semua perbuatanku dan telah menerima karmaku. Sesal Witama. Wajahnya pucat pasi, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia menjadi kurus. Apa Tuan ingin saya membawa Nyonya Berlian dan putranya kemari? Tawar Erik.
Kamu bisa melakukannya? Tanya Witama tidak yakin. Tentu saja, walaupun dengan paksa. Bawa mereka kemari untukku. Aku harus minta maaf secara langsung pada mereka. Baik, Tuan. Erik berpamitan pada Witama untuk segera melaksanakan perintah Witama. Witama tidak tahu kalau kamar rawatnya sudah disadap oleh anak buah Marvin. Percakapan antara Witama dan pengawal pribadinya terdengar jelas oleh Marvin. Sekarang Marvin berada di kantornya. Marvin sudah bosan dianggap tidak berguna. Marvin akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan keinginannya, meski harus melenyapkan ayahnya. Kurang ajar. Marvin memukul keras mejanya karena kesal. Lihat saja, kedatangan Sultan dan ibunya ke rumah sakit menemui Papa. Akan menjadi detik terakhir kehidupan Papa di dunia ini. Setiap hari Marvin tahu segala yang direncanakan ayahnya lewat ponselnya. Alat sadap yang diletakkan Marvin di bawah ranjang rawat ayahnya. Menjadi senjata ampuh untuk Marvin melawan ayahnya. Marvin sudah menampakkan sisi jahatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana jahatnya. Marvin juga tahu dari video CCTV bandara kalau Sarah dan Yo pulang ke New York. Marvin akan urus Sarah nanti setelah ayahnya sudah dia singkirkan. Suasana hati Ratu sedang bagus hari ini. Lihat saja senyum cerahnya. Dia bersenandung merdu sambil duduk memutar-mutar kursi kerjanya. Semua berkas sudah selesai ditandatangani. Penampilan Ratu hari ini juga berbeda. Dia lebih cantik dari biasanya. Mungkin karena senyum di wajahnya. Yang menambah kecantikan Ratu hari ini. Wajah Sultan selalu terbayang. Ratu tengah dimabuk cinta. Pelukan hangat Sultan kemarin masih membekas di ingatan Ratu. Masuk. Sahut Ratu. Yang membuka pintu ternyata Sultan. Ratu berusaha merubah ekspresi wajahnya. Agar tidak ketara tengah memikirkan Sultan. Kita ada meeting dengan pihak keuangan hari ini, Presdir. Kata Sultan. Baiklah, ayo kita ke sana. Ratu berdiri. Dia dan Sultan pergi ke ruang meeting. Di ruang meeting, Direktur Keuangan Winner Group tengah menjelaskan pendapatan Winner Group selama sebulan terakhir dan terobosan-terobosan mereka. Agar pendapatan semakin bertambah, Ratu tidak konsen mendengarkan laporan Direktur Keuangan di depan. Semua orang di ruang meeting tengah serius termasuk Sultan. Sementara Ratu hanya memandangi wajah Sultan. Salah satu direktur menyadari keanehan Ratu. Dia melihat lebih teliti, apa benar CEO mereka tengah memandang sekretarisnya. Bu, coba Anda lihat Presdir, bisik Direktur Personalia pada Direktur Marketing. Dia pun melirik ke arah Ratu. Apa Presdir sedang memandang sekretarisnya? Tanya Direktur Personalia memastikan. Direktur Marketing mengangguk. Ini akan menjadi berita terpanas. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya meeting selesai.
Ratu dan Sultan menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang meeting. Setelah Ratu dan Sultan pergi, para direktur langsung bergosip. Mereka terkejut, ada hubungan apa Ratu dengan Sultan di luar? Spekulasi pun bermunculan. Gosip itu mereka bawa keluar hingga didengar oleh staf masing-masing. Alhasil, berita mengenai hubungan Sultan dan Ratu terhembus kencang. Apa? Presdir suka sama Pak Sultan? Mana mungkin, Pak Sultan ganteng dan muda. Presdir janda, tapi Presdir cantik dan kaya. Di dunia ini yang terpenting bukan cinta tapi uang. Tampang Pak Sultan bukan seperti pria matre. Justru tampang pria yang berpura-pura baik itulah yang ampuh meluluhkan hati janda kaya. Sudah 3 tahun Presdir menjanda, tidak pernah aku dengar dia suka pada pria manapun. Masa sih suka sama Pak Sultan? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Laut saja bisa dibelah, bulan pun bisa dikunjungi. Masa sih, aku tidak rela Presdir suka sama Pak Sultan? Pak Sultan terlalu baik untuk seorang buaya betina. Begitulah gosip yang beredar di kantor. Seharian ini gosip panas tidak henti-hentinya beredar tanpa dasar. Hingga 3 hari berlalu, gosip masih terhembus kencang. Sampai akhirnya Sultan memergoki beberapa petugas lobi sedang menggosipkannya. Padahal hari masih pagi. Kata siapa saya menggoda Presdir? Kata siapa saya dan Presdir sering ke hotel? Tanya Sultan kesal pada 3 petugas lobi itu. Dia baru saja datang, malah mendengar gosip tidak enak. Banyak yang bilang, Pak, bukan cuma kami. Apa gosip itu salah? Sangat salah. Hubungan kami tidak seperti itu. Berhenti menyebut Presdir buaya betina. Dia atasan kalian, tegas Sultan. Tapi Bapak dan Presdir selalu bersama. Anda muda dan tampan, pasti Presdir tergoda untuk tidur dengan Anda. Seperti yang dia lakukan pada sekretarisnya yang terdahulu. Anda juga sekretaris satu-satunya yang bertahan paling lama selain Nona Realita. Padahal sekretaris terdahulu, belum tentu ada yang bertahan selama seminggu. Sultan semakin kesal mendengar mereka menyebut Ratu Buaya Betina. Sultan juga marah karena mereka menyebut Ratu sering tidur dengan pria lain. Walau Sultan sudah tahu gosip itu sebelum bekerja di Winner Group. Entah kenapa perasaan Sultan sekarang berbeda. Salah satu karyawan ada yang melaporkan pada Ratu. Kalau Sultan sedang ribut di lobi dengan beberapa karyawan lain, Ratu sangat mengenal Sultan, dia tidak pernah ribut dengan siapapun. Ratu pun pergi ke bawah mengecek kebenarannya. Presdir bukan orang seperti itu. Dia bukan buaya betina seperti yang kalian gosipkan. Dengar, aku dan Presdir akan segera menikah. Aku mencintainya. Tanpa pikir panjang, Sultan mengucap kalimat itu. Dia pun baru menyadari perkataannya. Apa, menikahi Presdir? Semua orang terkejut. Dia janda ataupun perawan, yang jelas dia gadis yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan kalian menjelekkannya. Mengerti? Sultan tidak tahu kalau Ratu berdiri beberapa meter di belakangnya.
Hati Ratu berbunga-bunga mendengar pengakuan Sultan padanya. Aku juga mencintai kamu, ucap Ratu. Sultan dan orang-orang terkejut mendengar ucapan Ratu. Ratu melangkah maju, menghampiri Sultan dengan senyum yang indah. Sultan, aku mencintaimu. Ulang Ratu lagi. Ratu menangkup wajah Sultan dengan kedua tangannya. Bibir Sultan langsung dicium Ratu dengan durasi lama, membuat semua orang menganga tidak percaya dan tambah terkejut. Terima kasih sudah jujur dengan perasaanmu, Sultan. Kamu tidak akan menyesal menikah denganku. Aku bukan buaya betina seperti yang mereka gosipkan. Aku tidak pernah tidur dengan pria manapun termasuk mantan suamiku. Kamu akan menjadi pria pertama bagiku, kata Ratu. Membuat Sultan mematung, mencerna semua yang dikatakan Ratu. Dengar kalian, jangan mempermalukan aku dan calon suamiku. Kalau kalian melakukan itu, kalian semua ku pecat. Sebentar lagi kami menikah, kalian pasti mendapat undangan kami. Aku bukan buaya betina seperti yang kalian gosipkan. Kalau tidak percaya, tanya saja pada semua sekretaris pria yang sudah ku berhentikan. Mereka tidak pernah tidur denganku. Kedatangan Ratu untuk mengklarifikasi semua membuat semua orang di sana terdiam. Mereka tidak berani lagi bergosip. Sultan, hei, kamu terkejut? Sultan mengangguk. Kamu semakin tampan kalau terkejut. Ayo kita ke ruanganku. Entah Sultan bahagia atau tidak, untuk sekarang dia masih terkejut. Di pagi ini, tiba-tiba dirinya menyatakan mencintai Ratu. Lalu Ratu membalas perasaannya, menciumnya di depan umum. Bahkan menyatakan kalau dirinya masih perawan. Semua seperti mimpi. Karena kejadian pagi ini, semua hal berubah 180 derajat. Berlian tengah sendirian di apartemen. Tiba-tiba ada yang memencet bel rumah. Berlian tanpa curiga membuka pintu. Hap. Dia langsung dibius sampai pingsan. Berlian digotong oleh orang itu pergi dari sana. Setelah memasukkan Berlian ke mobil, orang itu menelepon bosnya. Misi selesai bos, Nyonya Berlian berhasil kami culik. Bagus, akan kuhubungi Sultan dan ayahku. Mereka akan membayar tebusan Berlian dengan harga yang pantas. Bawa Berlian ke tempat yang sudah kusiapkan. Marvin tertawa lebar, puas dengan pekerjaan anak buahnya. Dia sangat jahat, Marvin menutup panggilan itu. Dia kemudian mengirim pesan pada ayahnya, mengancam ayahnya dengan nyawa Berlian. Jika ayahnya ingin Berlian selamat, ayahnya harus menandatangani sebuah surat. Bahwa seluruh harta akan diwariskan padanya. Jika ayahnya ketahuan mengerahkan anak buah untuk menyelamatkan Berlian. Berlian akan dibunuh di tempat. Sekarang giliran Sultan, dia harus tanda tangan sebuah surat. Untuk menyatakan kalau dia menolak harta warisan papa, Marvin kemudian mengetik pesan yang ditujukan untuk Sultan. Kurang ajar kau Marvin, anak durhaka. Witama marah besar setelah menerima pesan dari Marvin.
Dia tidak menyangka Marvin lebih licik dari ibunya. Aku harus menyelamatkan berlian. Ini semua salahku, tapi bagaimana caranya? Aku juga tidak ingin mewariskan semua hartaku pada anak tengik itu. Witama bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Terlebih dirinya sedang sakit. Dering ponsel yang terdengar berulang kali dari saku jas yang dikenakan oleh Sultan membuat perhatian pria itu teralihkan dengan cepat. Tidak biasanya ada seseorang yang menelponnya sesering itu. Bahkan sekalipun itu adalah Yo dan Sarah. Sayangnya belum sempat dia mengangkatnya. Panggilan telepon itu sudah lebih dulu terputus. Sehingga membuat Sultan hanya bisa memandangi benda persegi panjang yang canggih itu di tangannya. Seraya menebak-nebak apa dan siapa yang menelponnya beberapa kali itu. Kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak? Gumam Sultan. Apa ada yang sedang kamu pikirkan, Sultan? Sultan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat tiba-tiba sosok ratu sudah berdiri di belakangnya. Seperti biasa dengan sebuah tas mewah, dengan harga yang mahal yang sudah berada di tangannya. Sama seperti siang-siang biasanya, saat itu mereka hendak pergi untuk makan siang. Ratu, kau mengejutkan aku, akan tetapi Ratu hanya tersenyum simpul. Sebelum kembali menanyai Sultan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Yakni apa yang membuat pria itu menghentikan langkah kakinya, sehingga membuat perjalanan mereka terhenti. Padahal Ratu merasa dirinya sudah cukup merasa lapar. Telilit-telilit. Baru saja Sultan hendak membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan dari calon istrinya itu. Tapi ponsel di dalam genggaman tangannya sudah lebih dulu kembali bordering dengan nyaring. Ratu pun menatap wajah Sultan dengan tatapan yang seolah sedang bertanya siapa yang menelpon. Aku tidak tahu. Tapi dia terus menelponku sejak tadi. Sebaiknya aku angkat telepon ini terlebih dahulu. Aku takut dia ada maksud penting saat menelponku. Ratu menganggukkan kepalanya. Memberi tanda bahwa dia tidak keberatan dengan Sultan yang ingin mengangkat panggilan telepon itu terlebih dahulu. Menunda beberapa menit lagi untuk makan siang mereka. Dengan segera Sultan pun mengangkat panggilan di telepon genggam miliknya. Sedikit menjauh dari Ratu yang sedang memperhatikan dirinya dengan begitu intens. Seolah dia sedang menunjukkan bahwa dirinya merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh calon suaminya. Dengan orang dalam sambungan telepon itu. Bersambung.